Nah, ini kita sudah ada di tempatnya Pak Agung, di Bugel tepatnya. Kita mau lihat progres pengembangan entoknya. Di sini tengah proses pemasangan kandang begitu ya. Kemarin kan hanya bekas murai itu yang di dalam. Jadi ini nanti sudah include kandang umbarannya di luar sini, terus kemudian itu yang sudah dikasih asbes itu kandang tertutupnya. Nah, ini jadi nek luasnya piro ya Mas? 6 kali 6 kali 8. Oke, jadi cukup luas ya. Ini ada beberapa entok jumbo dan juga Rambon yang di sebelah timur sana. Jadi nanti rencananya mau dikembangkan untuk 2 varian ini dan dijaga untuk tetap yang jumbo tetap jumbo, yang Rambon tetap Rambon begitu ya nanti harapannya. Nah, ini kita lihat anakan sambo ya. Nah, anakan sambo di sini tersekat sendiri ya, masih aman ya untuk kemurniannya. Ngono ya. Di tangannya Pak Agung. Tuh, kok backlight. Ini sambo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Swe, dan hari ini saya sudah ada di bilangan Bugel lagi di tempatnya Pak Agung. Mau melihat progres pengembangan ternak entok atau pembuatan kandang ya. Jadi kita akan lihat bagaimana proses pembuatan kandang, bahan apa yang digunakan, kemudian apa alasannya menggunakan bahan itu, kemudian apa saja entok yang dibudidayakan di sini. Dan mungkin saya ingin menjelaskan sedikit terkait kemitraan ya, proses peternakan kemitraan seperti apa, kemudian keuntungannya seperti apa ke depannya, dan lebih mudah atau lebih susah ya untuk kemudian membudidayakan ternak entok dengan sistem seperti ini. Atau mungkin ada pilihan lain menjual sendiri dengan produk sendiri, atau bisa dikatakan dalam istilah peternakan itu parent stock begitu ya, membuat brand sendiri kemudian mencoba menawarkan ke pasar sendiri. Jadi ada 2 pilihan itu, kita menggunakan brand, salah satu brand, atau kita membuat brand begitu. Dan ini nanti kita coba lihat sistem peternakan entok khususnya di wilayah Purworejo ya, dan di Indonesia pada umumnya. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung lihat proses pembuatan kandang. Apa namanya Pak? Pak, gribik itu pagar bambu. Ini kenapa kok pembelian pakai bambu? Alasannya kenapa Pak? Karena banyak ya? banyak, lumayan ya. Di samping itu kondisinya masih alami lah. Ini belum pakai yang lebih teknologinya lebih canggih. Ini masih tradisional. Orang-orang dulu mesti pakai gribik bambu. Kalau sekarang mungkin udah agak, karena zamannya udah maju, mungkin teknologi masih sudah lain. Ini masih ya, pakai besi dan lain-lainnya. Iya, ya. ini masih tradisional. Tapi memang penggunaan bambu itu identik dengan pemeliharaan unggas begitu di sini ya. Ya, betul. Kebanyakan kandang pakai gribik begitu. Gribik bambu rata-rata. Sampai Mas, tahan sampai berapa biasanya? 2 tahun itu tahan. Kalau bambu itu kan ada cara Jawa itu mongso. Nah, ini mongsone mongso apik, jadi kita pakai bambu. Kalau bambunya itu mongsone nggak bagus, itu mesti kena rayap sama itu beribik atau apa itu. Ada waktunya juga. Ada mangsane, iya, mangsane. Iya. Oke. Dan ini di luasan 6 kali 8 ini. 8 untuk populasi berapa rencana nanti Mas? Insya Allah paling ya Untuk awalan ya? 5 pasang lah atau 4 pasang nanti. Oke, untuk awalan segitu. Dan 2 jenis ya? 2 jenis, Rambon sama Jumbo. Nanti rencananya. Nah, itu kemarin dari teman Magelang, juga dari Mas Hendrik sendiri dari biji juga ada untuk breedingnya. Jadi materi kandangnya nanti kita
apa namanya lihat Ya. sortir gitu Ya. bahasanya. Tapi yang untuk sambo memang sudah ada ininya ya, disekat sendiri tuh. Iya, yang jelas untuk keamanan. Di samping itu keamanan juga karena daerah rawan. Oh, ya benar. Oke, kalau begitu kita coba lihat ke dalam Pak Agung supaya masih benerin apa menyelesaikan pekerjaannya. Kita mau coba lihat itu, izin Mas. Ya, monggo, monggo. Jenguk Sambo Mas. Iya, monggo, monggo. Oke, jadi ini Bu. Sore Bu. Caranya buka piye Mas? Buka. Nek buka. Oh, ini ya. Oh, kuwi. Oke, wis ben mlebu ben anu sik Mas. Bu. Wah, udah. Oh. Wis ngukurnya harung Mas. Iki seistimewa wedoki luar biasa ini 77 ini guys, hampir 80. Ini kalau di pos sudah jadi buruan ini. Tapi supaya ini nanti untuk breeding di sini ya, nanti anak-anaknya semoga di sini tetap terus bisa waris berkembang dan apa namanya bahasanya di sini ya, mengerjekeni nek bahasane wong Jawa begitu ya. Bu. Hoi. Nah, ini di sini nyaman ya dia. Oke, dan oh ini. Oke, sudah tersekat. Itu di sana Sambo, pasang anakan Sambo generasi pertama. Ini saudaranya Demang yang ada di Lampung ya, di Lampung Selatan. Satu umur begitu. Generasi pertama anakan Sambo. Ini lambonnya, jantannya. Ini ya juga masih usia-usia produktif ya, usia yang baru 5 bulan sampai 6 bulan gitu ya. Tinggal masih betinanya. Oke, mantap. Oke, kita keluar. Oke. Nah, ini mau buat sekat. Oh, ini jaring apa bahasanya jenengnya Mas? Jaring buat kandang ayam ya? Lah. Iki kiloan nek rasa ya? Iya, kiloan. Atau meteran? Kiloan, sekilo ini. Sekilo piro Mas? Nah, iki. Sekarang 1 kilo 75.000. 75.000 nih. Oh. Cukup pakai ini sebetulnya sudah aman. Si penting orang melabur munggah. Ya. Sama buat nggak nyampur. Mungkin sekatnya nanti pakai bambu kayak yo nganu Mas. Nek ra weruh saya ora do kelabrukan. Tapi nek nginjen-nginjen ngono iki. Nanti kasih banner. Nah, paling pakai banner. Dan Umpan. Oke, nih Mas Agung pas libur apa gimana nih? Pas Libur? Ya hari-hari. Ya mainnya wis Libur. sudah di rumah ya. Pulang tadi. Lebu meneh wis. Jal sih arah apa sih Mas? Mau Sekat. buat sekat. Nah, ini mau dibuat sekat. Jadi ini nanti rencana biar yang sambonya juga ada umbaran di luar. Lebih leluasa dia. Jadi intinya cuman supaya minumnya di luar, supaya yang di dalam kering, enggak apa namanya, enggak ke dan nyaman buat sambo. Anu Mas, sebelumnya pernah memelihara murai ya dulu ya. Ini dulu kandang murai. Lah ini dulu tuh kandang murai dan sudah cukup lama sebetulnya. Kandang murai 3 tahunan lah.
Burung perkutut juga ya Mas. Perkutut, nek perkutut masih itu. Tak cekeli wae aku. Jadi enggak tak cekeli wae Mas. Enggak gangguin. Nah. Oh, cukup dianyam gitu ya. Iya. Nah, ini untuk ini apa namanya, untuk sekatnya. Kemudian kenapa kok alasannya sekarang kepingin memelihara entok begitu Mas? Terinspirasi oleh ini Tomway Farm. Lama jadi saudara ini. Ya, sebetulnya sudah lama mengintai pergerakan Tomsway Farm begitu, terus kemudian memutuskan untuk memelihara entok, dan saya juga sudah memberikan beberapa advice untuk kandang ini. Kenapa kemudian hampir mirip kandang di sini yang dikembangkan, yaitu ada dua, yaitu jumbo dan rambon, dan jumbonya juga dari kandang Tomsway Farm, terus kemudian yang rambon juga ya Mas ya. Iya. Untuk rambonnya ini hanya untuk sementara dulu, nanti akan dilakukan penambahan materi lagi menyesuaikan luas lahan. Ini nanti bikin bibit lagi, bisa diluaskan lagi, tapi sementara untuk sekalian belajar ya Om. Pertama ya Om. Ini masih ada lahan kurang lebih ya 10 kali 14 lah. Oh, masih luas sekali. Masih lumayan. Nanti kalau ada penambahan populasi. Ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi Pak Agung ini masih menyiapkan belajar ini. Dan belajar. Sebetulnya kalau di dunia unggas sudah lebih katam Pak Agung, karena lebih lama dari saya memelihara berbagai macam jenis nih, kayak ayam, terus ayam perkutut. Ayam sudah ini lebaran mau di luar dijual. Sudah kemarin. Oh sudah. Ini Mas, keuntungannya apa Om? Keuntungannya di samping apa ya bahasanya itu nabung, investasi. di samping nabung investasi juga. Kalau ada sisa makanan tidak terbuang itu manfaatkan apa limbah lah intinya, limbah sisa dari sisa makanan rumah tangga. Ini bisa untuk konsumsi ini harian. Ini lebih efisien sebenarnya, tidak harus beli. Artinya pakannya menggunakan ya, memang kalau dulu itu istilahnya tada upo ya bahasanya, untuk menjaga nasi sisa untuk pemeliharaan unggas di rumah itu biasanya seperti itu. Tapi di proses pemeliharaan atau peternakan semi intensif atau intensif juga menggunakan pakan lainnya tentunya ya, untuk ada pakan tambahan lah. Nah, nanti pakem kandangnya bisa disamakan nanti dengan Tomsway Farm. Nanti kita coba sampaikan sama Pak Agung supaya nanti untuk hasilnya juga tidak jauh berbeda atau sama dengan yang ada di sini. Oh begitu. Kayak masang jemuran begitu ya. Gorden. Yuk, kabel tis aman. Set dah selesai. Oke, sebelum video ini kami akhiri, mungkin saya sedikit bahas terkait kelebihan dan kekurangan dari sistem kemitraan begitu ya. Jadi sistem kemitraan itu cukup hanya mengembangkan entok yang diambil dari kandang setempat, kemudian proses penjualannya kita mengikuti dari kandang yang kita ambil. Sementara untuk parent stock mengembangkan sendiri begitu ya, dengan cara membuat maskot atau membuat brand sendiri. Itu adalah salah satu tantangan atau seni tersendiri bagi peternak sebetulnya, untuk menciptakan varian baru atau produk yang mungkin bisa bersaing dengan farm-farm lainnya, atau mungkin bisa memenangkan persaingan begitu ya, sehingga produk atau entok yang dihasilkan itu bisa dijual dengan harga yang lebih baik mungkin, atau memiliki permintaan yang cukup tinggi. Nah, sementara di
kandang Mas Agung ini kebetulan sudah memutuskan untuk mencoba untuk menjadi mitra begitu. Walaupun tidak ada ikatan yang baku dalam kemitraan ini, dalam artian ketika Mas Agung ini mau menjual sendiri produk entoknya itu juga diperbolehkan, namun ketika entok-entok ini susah atau tidak bisa menjualnya, nanti akan dibantu oleh Tom Sui Farm begitu. Tentu saja itu menjadi salah satu keuntungan bagi sistem kemitraan ini, karena tidak perlu mencari pasar sebetulnya, karena entok yang dikembangkan adalah entok-entok dari Tom Sui Farm. Kemudian ketika dia breeding, anakannya tentu saja kualitasnya sama dengan Tom Sui Farm, baik di jenis jumbo atau rambon, dengan satu syarat tentu saja tidak bisa dicampur dengan varian atau entok lain selain dari kandang yang kita ambil begitu. Bahkan di peternakan lain, maksudnya di jenis peternakan lain seperti lele begitu, biasanya kita tahu bahwa dia akan memberikan bibit, kemudian nanti kalau panen harus menjualnya ke penyedia bibit itu. Sementara di entok sendiri, di Tom Sui Farm tidak menerapkan itu. Hanya saja ketika peternak yang mengambil entok dari Tom Sui Farm tentu saja akan dibantu penjualannya ketika memang sudah mentok, nggak bisa menjualnya. Jadi itu salah satu keuntungan dari sistem kemitraan. Mungkin itu ya sedikit tambahan dalam vlog kali ini. Semoga ini menginspirasi, menjadi wacana baru atau menjadi inspirasi bagi para peternak yang memang ingin mengembangkan dengan sistem kemitraan. Terima kasih atas dukungannya, dan yang belum silahkan subscribe, like, komen, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur dan selawase saling dari Tom Sui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.